Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sopiah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang karya monumental umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Adapun yang akan saya jabarkan pada kesempatan ini adalah yang pertama, zaman kejayaan umat Islam di bidang iptek. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang iptek. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang iptek. Dan yang keempat, upaya-upaya kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Baik, selamat menyaksikan. Pertama yang akan kita bahas yaitu zaman kejayaan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi trendsetter sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Terjemahan buku-buku bangsa Arab, terutama buku-buku keilmuan, hampir menjadi satu-satunya sumber bagi pengajaran di perguruan-perguruan tinggi Eropa selama 5 atau 6 abad. Fakta sejarah menjelaskan Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, Al-Jabar, dan lain-lain. Khalifahan Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam dari tahun 750 sampai 1517 Masehi atau 132 sampai 923 Hijriah, diawali oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Sofah dan diakhiri Khalifah al-Mutawakkil alailah 3. Kekhalifahan ini mampu menunjukkan pada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Di era ini telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuannya yang mengguncang dunia. Sebut saja Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika algoritma atau logaritma. Ada Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Bahkan namanya terkenal di barat sebagai Avicenna, pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Qanun yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. 2. Sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru, menyambung mata rantai peradaban sebelumnya, yaitu Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan umat Islam dalam bidang sains pada saat itu, yaitu yang pertama,
kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Dan yang keempat, faktor ekonomi. Serta yang kelima adalah faktor pendukung dan perlindungan penguasa saat itu. Ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim seperti yang dilakukan oleh Amerigo Vespucci dan Columbus pada tahun 1492 ke benua Amerika. Yang keempat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi ad-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada saat itu. Yang kelima, perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I dinasti Utsmani dari Turki dan Inggris yang pada mulanya untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, tapi lama-kelamaan ekonomi Turki banyak tergantung pada ekonomi Eropa. Dan yang keenam, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Yang terakhir yaitu yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 3 upaya konkret yang bisa dilakukan umat untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lampau. Yang pertama adalah merapatkan barisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang kedua, yaitu kembali kepada tradisi keilmuan dalam agama Islam. Dalam Islam, jelasnya ada 2 jenis ilmu, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang masuk golongan fardu ain adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, syariah, dan cabang-cabangnya. Sedangkan yang masuk ilmu fardu kifayah adalah kedokteran, matematika, psikolog, dan cabang sains lainnya. Dan yang ketiga adalah dengan mewujudkan sistem yang berdasarkan syariah Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.